mendapatkan anak yang baik, keluarga yang baik, satu, fase kandungan dan maksimalkan, lahir berikan rezeki yang halal, carikan guru yang terbaik, yang terakhir, carikan tempat terbaik untuk dia mendapatkan bimbingan dalam pertumbuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat di channel saya. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang hak seorang anak terhadap orang tuanya. Yang sebelumnya, hak orang tua, hak anak adalah yang pertama mendapatkan nama yang baik. Itu merupakan kewajiban orang tua. Yaitu deskripsinya ada video di bawah ya. Kemudian yang kedua, proses hak anak terhadap orang tuanya yaitu pendidikan. Bagaimana menurut Islam bagian pendidikan anak itu mulai dari mana? Terus bagaimana proses pendidikannya? Mari kita dengarkan uraian Ustadz Adi Hidayat berikut. Jika Anda ingin diberikan isyarat oleh Al-Quran, ingin mendapatkan anak yang baik, keturunan yang hebat, maka Quran memberikan isyarat. Mulailah tekad itu dan pendidikan itu ternyata bukan saat dia dilahirkan, justru dimulai sejak ia dalam kandungan. Bagaimana orang-orang yang ketika diperdengarkan Quran dan dia sudah hafal Quran, itu menurut penelitian di Eropa, itu bisa meningkat kecerdasannya 3 kali lipat dibanding orang biasa. Orang yang hafal Quran itu bisa meningkat kecerdasannya 3 kali lipat dibanding orang biasa. Nanti saya tunjukkan beberapa bukti dalam pertemuan esok hari insya Allah. Anak itu, ketika dia bisa menghasilkan, melahirkan Maryam dengan tipikal yang soleh luar biasa, itu tidak ujug-ujug kemudian lahir soleh, tidak. Ada pendidikan yang telah diawali sejak masa dalam kandungan. Fase pertama, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sejak masa kandungan. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa. Ketika suami istri mulai bergaul, istrinya mulai mengandung. Ya, famarat bi. Kemudian mulai kandungan berlangsung. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma. Ketika kandungan semakin berat, maka kedua orang tuanya mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus baik-baik, yang diminta berdoa ternyata bukan hanya istrinya tapi plus dengan suaminya. 2, jangan pernah berikan yang haram dalam perkembangannya. Karena itu ketika seorang bayi terlahir, Allah anugerahkan karunia yang paling halal pertama dalam kehidupannya. Maka diberikanlah ASI, air susu ibunya, karena itu yang paling halal yang mungkin ia dapatkan. Awas, hati-hati ya teman-teman sekalian. Ketika Maryam dilahirkan, kemudian didoakan oleh ibundanya, dimohonkan kebaikan kepada Allah, maka Imran memaksimalkan pemberian rizki yang terbaik untuk anaknya. Bahkan Masya Allah, saya teruskan dengan cepat. Saking inginnya anaknya tumbuh dengan baik, lihat baik-baik, doanya baik, saat lahir juga baik, perangkatnya baik, perangkat yang ketiganya, ini yang paling hebat. Ketika Imran mengiringi rizki kebaikan yang halal diberikan kepada anaknya, yang paling hebat, dipilihkanlah guru terbaik yang bisa membimbingnya. Zakaria. Teruskan, berikan rizki terbaik, halal. Cari guru terbaik. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan anak yang baik, keluarga yang baik, satu, fase kandungan dan maksimalkan, lahir berikan rizki yang halal, carikan guru yang terbaik, yang terakhir, carikan tempat terbaik untuk dia mendapatkan bimbingan dalam pertumbuhannya. Seperti Imran memberikan mihrab untuk Maryam. Dari uraian tadi, bisa kita simpulkan, sahabat yang dirahmati Allah, dalam proses pendidikan anak, yang pertama dimulai dari dalam kandungan. Ketika orang tuanya mengandung, maka kewajiban orang tua adalah berdoa kepada Allah agar anak ini itu akan menjadi orang baik. Di samping doa, banyak perdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Karena dengan itulah kemudian ketika anak lahir terbiasa mendengar itu dan memorinya akan tertancap pada jiwanya, pada otaknya, sehingga begitu lahir itu dipermudah oleh Allah, mudah untuk menerima kebaikan. Sehingga ketika dalam kandungan, orang tua jangan sampai berbicara kasar, orang tua jangan sampai berbicara menyakiti istri. Oleh karena itu, doa terbaik orang tua. Siapa yang berdoa? Ya bukan hanya seorang ibu, tapi seorang anak harus berdoa kepada Allah sebagaimana kisah-kisah Nabi Zakaria ketika melahirkan seorang Maryam. Nah, doa itulah yang penting bagi seorang anak. Ketika dalam kaunan diperkenalkan doa kepada Allah, mohon kepada Allah agar menjadi orang yang terbaik ketika lahir, agar menjadi
orang yang berguna bagi orang tua. Jangan jadikan anak yang kemudian mencengsarakan orang tua. Maka yang pertama harus dilakukan adalah berdoa kepada Allah. Doa dan kemudian banyak diperdengarkan Al-Quran. Apakah ada pengaruh? Banyak berpengaruh. Di memori seorang anak ketika dalam kandungan itu juga berpengaruh sekali terhadap lingkungannya. Barat juga meneliti bagaimana seorang ibu yang mengandung didengarkan musik yang klasik dan didengarkan musik rock itu akan berbeda tampilannya ketika sudah lahir. Temperamennya keras, ada yang temperamennya halus. Ini membuktikan bahwa ketika dalam kandungan itu sangat berpengaruh pada ucapan, pendengaran apa dari seorang anak. Yang pertama. Yang kedua, harus adanya isapan hal-hal yang halal. Maka seorang tua itu ketika mendidik anak harus memberikan makanan-makanan halal yang mengalir pada orang tua bahkan kepada anak. Makanya ketika anak lahir harus diberi makanan yang halal. Bukan anaknya saja tapi orang tuanya juga makanan halal karena berpengaruh sekali. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang kemudian berdoa kepada Allah tidak akan dikabulkan sementara makanannya, minumannya dan pakaiannya pakaian yang haram. Maka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua, wajibnya orang tua itu memberikan isapan-isapan nutrisi yang halal bagi anak. Bahkan bagi kita sendiri. Ketika kita itu berdoa kepada Allah sementara makanan kita yang makan haram, pakaian yang kita pakai haram, itu doa tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanan halal itu sangat penting bagi kehidupan masa depan seorang anak. Boleh jadi kemudian anak-anak yang nakal, anak-anak yang tidak berbakti pada orang tua, boleh jadi ini yang menyebabkan makan-makan haram yang diberikan kepada seorang anak. Betapa banyak orang kemudian sukses dalam sisi materi sementara gagal dalam sisi mendidik anak. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan orang tua adalah dicarikan guru terbaik. Karena guru ini adalah sangat berpengaruh sekali kepada anak. Karena sebagian kita tuh tahu bahwa anak itu lebih mendengarkan gurunya daripada mendengarkan kita. Kalau kita suruh berbuat A, sementara gurunya suruh berbuat B, maka gurunya akan dipilih. Kita merasakan bagaimana anak ketika gurunya memberikan tugas itu anak itu sangat antusias. Tapi ketika orang tua memberikan tugas, saya jamin itu tidak akan bisa didengar oleh seorang anak. Maka yang terpenting adalah carikan guru terbaik. Di samping ilmunya bagus, ilmunya tinggi, maka guru itu harus mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akidahnya akidah yang kuat, karena kita akan membentuk seorang anak yang berakidah Islam. Jadi guru yang terbaik yaitu guru yang mempunyai pemahaman akidah yang bagus, kemudian perilakunya juga perilaku yang bagus, akan mengarah, akan menjadikan pengaruh kepada seorang anak. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah ditempatkan lingkungan yang baik. Betapa baiknya guru, betapa hebatnya seorang guru. Ketika dalam lingkungannya dia lingkungan buruk, maka lingkungan itu akan berpengaruh pada seorang anak. Oleh karena itu ketika kita ibu-ibu muda atau orang yang inginkan anaknya baik, maka yang wajib diberikan adalah lingkungan pendidikan yang baik, di pesantren yang baik, sehingga di sana akan berpengaruh pada perilakunya. Orang jelek ketika masuk pada lingkungan baik akan terpengaruh di lingkungan yang baik. Oleh karena itu 4 komponen ini tidak boleh terlupakan ketika kita menginginkan anak kita menjadi anak yang baik. Di samping doanya, makanannya halal, maka gurunya yang terbaik dan lingkungan juga baik. Maka Bapak Saudara yang dirahmati Allah, jadikanlah anak kita menjadi anak soleh dengan menempatkan pada lingkungan baik. Apalagi masa sekarang, HP itu menjadi guru terbaik bagi mereka, maka bagi kita harus carikan lingkungan yang baik agar mereka tidak terpengaruh pada HP, agar mereka tidak terpengaruh pada hal yang buruk di dalam kehidupannya.
maka lingkungan guru dan lingkungan yang baik itu menentukan keberhasilan dalam proses pendidikan seorang anak. Makanya ketika anak kita baik, maka kita seorang tua itu berbahagia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga termasuk ini yang amal yang tidak akan pernah putus. Ada anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Demikian.